Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue akan jawab pertanyaan lagi nih ya seputar tentang investasi pastinya ya tentang menghasilkan uang dari internet. Ada yang nanya begini, kalau kita masukin data diri kita, entah itu KTP, entah itu NPWP dan lain-lain ke aplikasi yang kita mau daftarkan khususnya untuk investasi entah itu kripto, saham, reksadana, peer-to-peer lending dan lain-lain itu aman gak ya Hen? Jadi gini guys, menurut gua aman nggak aman itu tergantung dari perspektif kita aja, pilihan kita aja. Yang pastinya kalau mau aman ya cari yang resmi, ya. Tapi kadang yang resmi pun belum tentu aman, ngerti nggak? Ya contoh kan banyak nih berita-berita yang gue denger ya, ini gue denger dari berbagai media sosial yang data-data kita tuh udah dibobol sama eh, ada beberapa orang gitulah, gue nggak tahu ya. Pokoknya gue lihat di berita. Nah, pemerintah kita dibobol itu akses keamanannya, yang data-data kita diketahui lah yang diambil sama mereka. Nah, jadi menurut gue gini guys, kalau dari hal ini gue bisa nangkap mau apapun aplikasinya, mau apapun itu mau resmi atau enggaknya, selama itu enggak, maksudnya selama itu aplikasi enggak scam, ibaratnya aplikasi enggak penipuan ya, itu menurutku aman-aman aja. Kenapa gue bisa bilang begitu? Ketika kalian udah 17 tahun, kalian pasti udah punya KTP. Oke. Kalau udah punya KTP, kalian mau bikin rekening pasti pakai KTP nggak data diri? Pakai nggak? Pakai, pasti ya. Entah itu alamat, nomor telepon, NPWP, dan lain-lain deh. Kalau kalian bikin rekening itu kan agak sedikit ribet ya, buka buka rekening baru. Nah, jadi kalau kalian tanya itu aman, itu sama aja kalian bilang berarti kalau di bank ini aman dong. Ya, lihat dulu perusahaannya, lihat dulu entah itu sistemnya, entah itu dia ini udah ada izin usahanya dan lain-lain. Yang menurut gua kalau udah kayak gitu ya udah serahkan aja. Menurut gua nggak akan 100% aman kok. Kadang ada juga kok bank yang ada aja yang memanfaatkan data-data kita ya, oknum-oknum lah ya. Tahu sendiri kita sering ditelepon, pernah kalian ditelepon ditawarin A, B, C, tapi padahal kita nggak pernah nih ngasih nomor kita, data diri. Tapi dia tahu nih, mereka tahu semua nama kita, alamat kita, dan lain-lain. Nah, itu contohnya sih menurut gua. Cuman karena gua udah terbiasa, pertama udah sering banget eh, trading atau investasi di aplikasi, berbagai aplikasi, ya menurut gua sih fair-fair aja. Maksudnya dalam artian tuh gue tenang-tenang aja, nggak terlalu ya, meskipun gue udah pasti suatu saat data-data gue ini pasti ada yang kebobol gitu, entah itu dari aplikasi A, pemerintah, atau dari sini. Ya cuman mau gimana lagi gitu, kita nggak bisa mencegah hal itu 100%. Ya paling kita hanya bisa memprediksi atau mem, apa namanya, meminimalisir resikonya aja. Contohnya kayak kita memilih eh, tempat, aplikasi, platform yang benar-benar udah diawasi OJK, udah diawasi pemerintah, entah itu Bapepti, Kominfo, ya meskipun nggak ada jaminan 100% nih ya, nggak ada jaminan 100%. Seenggaknya kita udah berusaha. Terus kita juga mulai melihat, wah nih si aplikasi bagus nih, gue tahu nih kantornya di sini, udah ada berizin ini, berizin B, C, D, pokoknya udah banyak tuh. Ya udah, mulai langsung. Karena kalau kita bikin kayak takut, takut, takut nggak mulai-mulai nih lama-lama. Ya, kita nggak ada mulai-mulai. Ya kan semua hal itu ada resikonya pasti. Mau kecil, mau besar, semua hal pilihan itu ada resiko. Jadi itu tergantung diri kalian yang kalian jalanin. Kalau kalian mau memilih A, berarti kalian udah tahu nih resikonya B segini, C ini, D ini, E ini, ya kan? Jadi tapi kalau menurut opini gua ya itu kan logika aja yang gua kasih tahu kalian tuh cerita aja. Kalau kalian, gue juga bingung sebenarnya mau jawab ke kalian kayak Hen, kalau kita ini kan kita nulis-nulis pakai KTP, kita bikin nomor telepon kita, yang ngasih tahu KTP kita, alamat kita. Gue ngeri nih, gue ngeri disamperin tiba-tiba. Habis itu gue takut ternyata data gue disalahgunakan dan nah makanya gue bingung tuh nggak bisa ngasih eh, tahu kalau itu aman 100% karena yang megang data itu tersebut ya, pemegang data tersebut pun nggak, yang membuat data-data tersebut ibaratnya ya, yang membuat contohnya ya, negara-negara itu juga, seluruh negara juga nggak bisa ngejamin data kalian tuh bakal aman, ngerti nggak sih? Karena ketika udah masuk ke dunia internet bisa diakses ke siapapun. Kalau menurut gua ya, ya meskipun udah amanin, diamanin 100%, tahu ada aja orang iseng yang bobol tuh keamanannya. Kayak Facebook kalian, Instagram kalian.
TikTok kalian pasti ada kan berita yang suka kehilangan, dihack dan lain-lain. Nah, maksud maksud gue tuh begitu. Selama sistem itu dibuat oleh tangan manusia, ya berarti manusia lah nanti bisa diubah-ubah. Sekuat apapun keamanannya, kalau menurut gue gitu. Jadi gue nggak bisa ngasih tahu kalian bakal 100% aman, tapi itu pilihan kalian sendiri. Kalau gue ya udah biarin aja. Selama yang penting gue udah bisa memilih, memprediksi dan emang gue udah terbiasa gitu. Dari situ gue udah sering kalau gue liat aplikasi ya udah gue daftar dan lain-lain ya udah. Gue jalani, dapat duit, dapat cuan lumayan, gue bisa jajan, bisa investasi lain. Kalau gue nggak mulai-mulai takut-takut ya kapan gue dapat duitnya. Kira gitu. Ibaratnya kalian mau dagang, mau jualan, tapi kalian takut nggak laku. Banyak kok yang nggak laku bukan kalian doang. Tuh banyak di luar. Kalau kalian tanya nih dikeliling di jalan-jalanan, kalian tanya lakunya tiap hari rame nggak? Pasti mereka bilang ada rame, kadang sepi ya. Itulah hidup. Nggak ada yang bisa memprediksi 100% ya. Mau sepintar apapun itu orang, mau sekaya apapun itu orang, mau sehebat apapun itu orang, nggak bisa memprediksi 100%, tapi seenggaknya bisa meminimalisir kerugiannya. Ya, resikonya yang besar ini besar jadi kecil, gitu. Ya, tetap pasti ada resikonya. Oke. Jadi kalau menurut gua ya, kalau gua mah ya udahlah. Karena mungkin udah terbiasa juga. Kalau kalian nanti udah terbiasa juga nggak ada tuh kayak keraguan gua daftar ini itu ya. Tapi tetap yang penting cek dulu aplikasi atau platformnya tersebut ya. Karena banyak juga sih oknum-oknum yang menyalahgunakan aplikasi atau platform untuk menipu atau scam. Itu hindari. Padahal ibaratnya aset kripto, saham, forex itu kan benar-benar ada ya. Benar ibaratnya benar-benar eh, nggak menipu ya di tangan orang yang benar-benar bisa memanfaatkan dengan baik. Nah, tapi ada oknum-oknum itu yang memanfaatkan dengan segala cara biar dapat duitnya, dapat cuannya lebih banyak nih, bukan lebih banyak, maksudnya lebih mudah tanpa harus susah-susah payah. Nah, itu harus hati-hati sama orang-orang tersebut ya. Jadi mungkin gue bisa ngasih tahu ke kalian seperti itu kalau kali ya kuncinya cuma satu. Nanti kalian lama-lama terbiasa ya udah nggak akan takut-takut lagi data diri kalian udah nggak akan takut karena di kita nih sebelum udah punya KTP aja kita tuh kalau mau kemana-mana harus pakai KTP. Kita mau contohnya mau apa ya? Kita mau daftar sesuatu hal itu harus KTP kan. KTP itu harus disertakan KTP kan mau ngelamar kerja ayo mau kerja kita ngelamar kerja aja harus ada KTP KK dan lain-lain. Nah kalian bisa mastiin nggak 100% data diri kalian bisa di keep sama mereka ya enggak kan pasti mereka juga baca-baca mereka juga ya tiba-tiba keselip kebuang dan lain kita kan nggak tahu ya apa yang terjadi ke depan jadi menurut gua selama aplikasinya platformnya udah resmi di Indo gas aja silakan. Terus ada yang nanya kalau yang nggak resmi itu gimana Hen. Itu opsional aja karena itu nanti ketika kalian udah bener-bener paham sama aplikasi yang resmi ya udah kalian bakal paham. Contohnya banyak ya, aplikasi yang emang udah bagus di dunia, maksudnya bagus di dunia tapi nggak resmi di Indonesia banyak. Banyak. Mungkin mereka udah nggak males karena buat mengurus hal-hal kayak izinnya dan lain-lain. Sebenarnya itu aplikasi bagus. Maksudnya bagus dalam artiannya tuh eh, emang udah resmi di negaranya, di beberapa negara dan semua orang tuh banyak yang nggak scam. Ibaratnya itu nggak nipu, emang benar nggak nipu. Ada aplikasi tersebut yang emang nggak berizin di Indonesia. Hanya karena nggak berizin, tapi itu juga harus perlu kita cari korek informasinya dulu sebelum kalian nyoba. Oke? Jadi mungkin sampai sini aja. Mudah-mudahan kalian bisa sedikit ada kebuka nih pikiran kalian. Karena kalau kita ngomongin 100% aman enggaknya itu menurut gua terbeda pandangan aja ya, beda pandangan, beda memilih. Belum tentu apa yang gue jalanin ini aman buat kalian. Ibaratnya gitu, gue udah jalanin aman, ibaratnya aman nih. Menurut kalian tuh nggak aman ya, itu beda persepsi aja. Oke? Jadi kalau kalian mau belajar trading, mau belajar forex, saham dan lain-lain bisa cek di playlist YouTube gua. Kalau kalian mau belajar tentang investasi reksadana, ada P2P lending sama dan mau gabung grup gua, DM IG gua, nanti gua kirim undangannya, ada linknya di situ, ya kan? Oke, mungkin cukup sampai sini kali ya. Karena gue juga bukan yang mengurus data-data, nggak terlalu paham, tapi tetap yang kalian trading, investasi, pakai modal uang kecil dulu, jangan yang besar. Karena sekarang teknologi semakin maju, modal juga bisa dengan 50.000, 20.000, 15.000 ya. Itu pelajari aja dulu materi-materi yang udah gue kasih ke kalian di grup ya. Kan ketika udah paham, udah mengerti ya, gampang lah modal tinggal tambahin dan udah profit. Intinya yang penting sekarang adalah kalian bisa memanfaatkan mengelola uang kalian dengan modal kecil meskipun bisa jadi besar
Nanti ketika modalnya punya modal yang besar, kalian bisa menjadi lebih besar lagi, ya kan? Dimulai dari kecil makanya. Oke? Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di next video.